kalau selama ini bagi tugas Dinas Kebudayaan Kota Palembang ini sebagai pelestari dan juga sebagai mensosialisasikan budaya-budaya yang ada. Di sini sudah banyak kelihatan bahwa warisan budaya itu tampak, tapi kami kewajiban kami sebagai Dinas Kebudayaan Kota Palembang untuk mensosialisasikannya dan juga melestarikannya sehingga keberadaan daripada budaya-budaya ini akan tetap lestari. Dan seperti contohnya Teluk Abang. Sejarah Palembang sangatlah panjang dan bervariasi. Tercatat sejak masa kerajaan Sriwijaya, abad 7 hingga abad 12. Masa kekosongan atau penguasaan perompak Cina, abad 13 hingga abad 15. Masa kerajaan Palembang di bawah Fazal Jawa, abad 15 hingga abad 17. Diteruskan Kesultanan Palembang Darussalam, abad 17 hingga abad 18. Masa kolonial Belanda dan Jepang, abad 18 hingga abad 19. Masa awal Republik Indonesia hingga sekarang. Dalam pembabakan sejarah yang panjang tersebut, Palembang sebagai ibu kota yang ramai dikunjungi para pelancong seperti Tionghoa, Arab, India, dan Eropa, sudah tentu melahirkan banyak sekali unsur kebudayaan yang menjadi warisan budaya bagi generasi berikutnya. Satu contoh diantaranya adalah kapal Teluk Abang. Secara harfiah, Teluk Abang berarti telur yang berwarna merah, yakni telur itik atau bebek, atau sekarang umumnya menggunakan telur ayam yang sudah direbus dan diberi pewarna kue yang merah. Penyebutan Teluk Abang di Palembang pada umumnya dikaitkan dengan souvenir atau mainan anak-anak yang lazimnya berbentuk kapal laut dan kapal terbang atau pesawat yang dipadukan dengan Teluk Abang atau telur berwarna merah yang ramai dijual pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahannya ya kayu gabus ini. Kayu gabus lah kita sebut. Kayu gabus. Yang lain-lainnya macam kertas, lem, segala. Di mana dapat kayu gabus ini? Kayu gabus ini daerah rawa-rawa. Kalau dulu ya daerah Palembang ini kan banyak kan. Selagi belum banyak bangunan yang mainnya hari, ya agak susah lah. Nah, agak jauh daerah pedalaman ini. Ahmad, coba ceritakan proses cara membuat kapal Teluk Abang ini. Dari awalnya kita ambil bahan itu pakai alat gergaji, tisu, kita bentuk badannya, bodinya tuh ya sayap-sayapnya apanya di kanan, di belakang, yang tunjang belakang, ngelobangi badan untuk masang ke sayapnya tadi. Terus diwarnai sama ya kita pakainya kertas lilin ya, lilin Tempel ya? iya ditempel. Kalau dulu kan dicelup pakai sumbo itu ada yang dulu yang lama. Ini model tahun baru ini. Kenapa diubah pakai ini? Nah, terus kita nyari peminat pembeli, tanya nuruti ya mana permintaan. Apa kelemahannya apa kalau sumbo? Kalau sumbo itu katanya cepat luntur, beda dengan kertas. Kertas kan awet ya. Paling dia ini yang berubah warna gabusnya kuningan.
Dulu kan kalau misalnya zaman dulu di Tanah Palembang, yang rumah kawan ini, kalau ada kegiatan misalnya akikah maupun syukuran. Nah, di samping itu ada dari bangsa Tionghoa juga kalau mereka itu mempunyai anak. Jadi kalau abang kita dikemas bagus, dikemas itu namanya cangkang tadi, cangkang. Nah, jadi dihiasi dengan kertas timah. Kalau abang tadi diwarnai merah pakai sumbo, terus dibungkus lagi pakai kertas warna-warni, kertas yang warna emas tadi. Nah, terus dibagikan setelah tadi akikah atau syukuran dibagikan. Kalau dia anak perempuan genap dibagikan, kalau laki dia ganjil. Nah, itu untuk anak-anak orang tamu yang punya anak kecil dibagikan macam-macam. Nah, untuk perkembangan pemasaran yang sekarang di Kota Palembang, bedar Pulau Abang ini, nah sejak mulai kemerdekaan 17 Agustus, setiap 17 Agustus yang Kota Palembang dikenal dengan kenceran, itu kan di samping nonton bidar itu adanya penjualan telur abang di pinggir-pinggir jalan dengan beraneka ragam. Ada telur abang pakai kapal api, telur abang pakai kapal pesawat, ada telur abang dimodifikasi pakai beca, mobil, dan jembatan perak. Nah, itu dijual di pinggir-pinggir jalan, jadi ramai kalau bagus. Dari mulai Jalan Merdeka, Sekana, sudah itu yang di 8 Ilir, terus di mana ramai jualan itu. Nah, lambat laun, karena 17 Agustus ini penjualannya bukan pernah meningkat, tambah menurun. Terutama mereka-mereka yang punya ini kan rata-rata mereka yang ekonomi lemah, ekonomi ke bawah. Bagi sebagian masyarakat di Palembang, telur abang disediakan juga dalam syukuran akikah atau kitana. Walaupun dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, namun dalam tradisi Palembang, telur abang bukanlah syarat adat yang harus ada. Telur abang sifatnya hanya pelengkap kemeriahan, dan itu pun tergantung dari kondisi tuan rumah selaku orang yang berhajat. Telur abang dalam acara hitanan atau akikah, lazimnya dia taruh di atas cangkang kertas berwarna emas, menyerupai separuh bentuk telur, dibagikan kepada tamu undangan, terutama kepada tamu yang memiliki anak kecil. Sebenarnya anak bagusnya jauh-jauh hari ini lah. Lebih bagus Sekitar bulan? nak bagus kalau pacak nak banyak ya awal tahun lah paling, setidaknya bulan 2 kalau nak banyak ya. Kalau nak nyapai ribuan, kalau yang keadaan lah paling mepet hari yang jelas bulan 7-an itu loh. Bulan 6 bulan 7 lah. Bikin iya. Yang jelas pastinya 500-an paling tidaknya. 500-an. Rata-rata setahun 500. Kadang lebih. Pernah nyampai 1000. Pernah nyampe 1000 ya. Yang keadaan situasi lah. Nah, kapan nyampe 1000 itu? Tahun berapa? 2018 ya sampai. 2018. 2018. Tahun tadi, tahun corona tadi Tahun corona enggak sampai. berapa? 700-an Pak. 700-an. Ya, iya. Nah, tahun ini kita siapkan Sekecilnya ya 500-an Pak. paling Yang bantu paling dalam rumah tuh lah anak, istri, anak uang berapa? anak Dan itu. bantu galau. Iya bantu kan. Bantu galau. Jadi uang 4 lah ya. Pan ya. Ya. Oh, 5 sama 4. Iya. Kalau gawean rumahan. Pengembangan Itu kardus. kardus. Iya. Di sini buat enggak yang kardus? Di sini adalah sebagian. Sebagian buat Iya. kardus ya. Tapi yang buat gabus tuh cuma ada di sini. Iya, yang jelasnya. Tempat lain dan ada. Tempat lainnya Sepengetahuan sama sama. pun nanti
Ciri ada juga mungkin. Ada yang macam loreng itu kan, yang disebutan mainan kampung katanya. Kalau yang ini modelnya modal dari kita, dia 18.000 ya. Ya 18.000. Ya, itu dijual di pasar lebih ya. Lebih dari itu. Kalau yang ini tunjukkan ini. Kalau layar ini ya 25 lah. 20 lah. Modal. Ya. Ini berhubung ya termasuk ciri khas ya Palembang ada. Palembang khususnya. Ya mungkin Indonesia aku rasa ini. Indonesia mungkin ada di Palembang inilah. Kalau Pacet ya maju lagi. Untuk pemerintah ya disupport lah. Yuk kasih motivasi lah, semangat. Itu biar bertahan. Itu kan. Itu harapannya. Harapannya artinya minta diperhatikan lah. Iya, karena ini khas kita. Iya. Sayang kan? Souvenir kapal Teluk Abang bukanlah sekadar barang dagangan belaka, namun memiliki makna penting bagi masyarakat Palembang. Kapal Teluk Abang yang berwarna dominan merah dan putih selaras dengan tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Teluk Abang yang ditusuk dengan bendera merah putih di atasnya melambangkan arti ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Telur bermakna awalan kehidupan, sedangkan bambu yang menusuk telur dan ditegakkan mengarah ke atas mengisyaratkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Warna merah pada telur berarti keberuntungan, rezeki, berkah, dan keberanian. Sedangkan isi telur berwarna putih dan kuning yang melambangkan perak dan emas. Perak melambangkan keanggunan, sedangkan warna kuning melambangkan kemegahan. Sebutir telur bermakna keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia yang utuh, kuat dan sehat. Telur yang memiliki banyak gizi juga memiliki makna kesuburan dan berkembangbiakan. Bentuk kapal laut tak lepas dari kondisi geografis Palembang sebagai kota bahari yang memiliki bentangan sungai Musi dan rawa-rawa yang luas. Sejak masa kedatuan Sriwijaya, kapal laut merupakan satu-satunya alat transportasi massal yang digunakan oleh masyarakat. Maka akan masuk akal jika kapal laut melambangkan karakteristik yang ikonik bagi Palembang sebagai ibu kota kedatuan Sriwijaya. Sedangkan bentuk kapal terbang atau pesawat merupakan salah satu ikon alat transportasi dan alat tempur dalam perang-perang menjelang hari kemerdekaan. Meskipun kapal terbang lebih banyak dikuasai oleh Belanda, namun kapal terbang adalah alat yang mewah dan terlihat begitu gagah ketika terbang di angkasa. Membeli satu mainan kapal Teluk Abang di hari kemerdekaan tidak hanya menyenangkan hati seorang anak, namun juga memberikan kesan dan pelajaran pada anak tentang patriotisme, nasionalisme, sejarah perjuangan bangsa, sekaligus sejarah kedatuan Sriwijaya, Kerajaan dan Kesultanan Palembang, Darussalam. Yang kami lakukan dari Dinas Kebudayaan, khususnya dari bidang sejarah. Kebetulan saya kasih adat dan tradisi, karena ini merupakan tradisi Palembang. Ada beberapa hal yang telah kami majukan seperti tempoyak, panja yang tahun lalu pernah kami ajukan dan syukur alhamdulillah itu sudah mendapat sertifikat dari kementerian. Nah, berkenaan dengan Teluk Abang ini, karena ini merupakan warisan budaya juga bagi kota Palembang, terutamanya itu hal ini dalam muncul dari apa kata Ibu Kadis tadi di bulan Agustus di hari jadi kota. Namun yang kita harapkan ke depan bukan hanya seremonial di bulan-bulan itu saja, tapi yang kita harapkan setiap ada kegiatan atau event-event yang ada di Palembang ini kita angkat, tujuannya tidak lain melestarikan dan melindungi, sekaligus kita mengangkat perekonomian daripada si perajin ini sendiri.